Terus ya puji Tuhan juga kemarin Sina juga ikut kompetensi ADB lulus, walaupun saya cuma dikasih waktu 2 minggu mendadak malam-malam di WA sama Cibos Bajim ikut, kemarin saya mau ikut nggak dikasih karena sering ikut. Ya udah puji Tuhan. Terus kan saya juga harus pergi ke Jogja juga, berpulang malam besok pagi. Kita buat transfer kita di Jogja. Pulang malam jam 9, pagi-pagi udah berangkat gara-gara foto saya katanya kupingnya hilang, jadi beli Yupi dulu pasang kuping jadi. Terus ya ikut ujian, puji Tuhan jalan lancar. Temen saya sempat ada yang kendala, saya puji Tuhan lancar walaupun saya pagi-pagi persiapan mendadak itu, puji Tuhan. Terus ya berterima kasih Tuhan tambahkan lagi 1 umur tahun ini. Ya tahun ini bisa lebih lagi. Amin. Ya mungkin saling menguatkan ya. Jadi pada saat kalian mungkin susah, sekalian apa, memang ada musim-musimnya. Yakin kalau Tuhan itu akan lewatin musim itu. Intinya ini musim itu akan silih berganti. Jadi masa susah itu tidak akan menetap. Gitu. Jadi saya juga ngerasa ini bisnis lagi mulai turun ya atau segala macam. Tapi berusaha untuk mungkin waktunya Tuhan lagi suruh diem dulu nih gitu kan, lagi coba eksplor baru. Ternyata Tuhan kayaknya kasih saya PR baru, ngurusin sesuatu yang saya anggap itu besar, dan sebenarnya saya nggak mau ambil itu karena itu hitungannya kalau sampai transaksi itu miliaran. Saya nggak punya duit, saya jujur aja saya nggak punya duit untuk miliaran itu. Tapi kalau udah berusaha menghindar berbulan-bulan, dipaksa untuk maju gitu, tapi ya udah nggak ada pilihan. Sampai udah dihukum nanti apa namanya, ini yakin nggak kesempatan itu nggak datang 2 kali, karena dulu pengalaman di kantor sebelumnya itu puluhan tahun lagi suka nggak berhasil. Ini malah datang di depan saya dan saya menghindar gitu. Kayak Tuhan nggak boleh. Nah baru ngerasain namanya Tuhan udah buka pintu, nggak ada siapapun menutupnya. Biasanya gitu kan. Ini Tuhan udah buka pintu, kalau lu nggak mau masuk gue seret gitu. Ibarat tuh kayak gitu. Jadi memang beneran ngerasa diseret. Jadi persiapan juga sebentar, dan Tuhan tuh lucu. Dia itu siapin setiap step itu pasti ada orang pilihannya yang untuk membantu saya. Untuk kemurahan Tuhan tuh turun, orang bermurah hati sama saya, tolong saya. Yang kenalin cuma ya jase doang, Tuhan tuh tolong saya gitu. Jadi saya ngerasa itu Tuhan tuh kayaknya saya ya ibarat tuh kayak tutup mata takut, tapi Tuhan kasih jalan gitu. Dan pada saat saya takut tuh Tuhan tuh kalau perlu tuh orang yang dia udah utus itu tuh suruh saya tarik, ayo jalan, udah gini aja, udah oke, udah pasti gitu. Jadi intinya ya takut nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, nggak tahu. Cuma kalau Tuhan bisa masukin ke saya ke sana, pasti ada sesuatu yang mesti saya buat di sana. Amin.
pujian dan terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Yang puji nama Tuhan. Hari ini banyak berkat ya. Terima kasih buat Jimmy, selamat ulang tahun. Ini emang Tuhan baik banget lah, pokoknya Tuhan baik banget Tuhan. Hari Selasa kemarin udah full di sini WBI gitu. Dijadwal lagi hari ini. Tuhan itu baik. Sudah gitu aja sih. Sebenarnya memang kemarin tanggal 18 Yusuf ulang tahun ke-27 dan masih tinggal di rumah saya. Harusnya udah di usia saya udah OTW 55. Wih, banget ya. Tapi masih saya tapi masih kakak. Sebenarnya saya mungkin udah emas gitu ya, tapi kemurahan Tuhan juga. Kayaknya kayak masih memang belum waktunya, saya masih harus bersemangat mengucap syukur masih dikasih kesempatan ya di usia saya yang gak muda gitu ya. Saya harus bekerja berkejaran dengan anak-anak muda di tim kami. Di tim kami memang saya paling tua, manajer saya jauh lebih muda. Ada yang baru masuk itu saya pikir muda ya, nggak taunya umur 28 tahun. Padahal saya pikir lebih muda, ternyata dia 28 tahun gitu. Terus dia pun juga kaget, masa ibu 55, wah saya bangga ya. Ya saya mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan sediakan buat saya, buat anak-anak saya. Semua karena kasih karunia Tuhan aja sih. Itu saya cuma bisa mengucap syukur aja setiap harinya. Itu sih Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih. Karena saya ketemu Ko Jimmy di tempat yang sama ya kok, kita ujian bareng-bareng. Tapi tuh saya tuh pas datang itu Ko Jimmy bilang, udah selesai dengan itu. Saya aku udah selesai kok. Ya baru datang gitu kan. Nah, Ko Jimmy udah selesai. Saya pas datang ke situ nggak tahu jadwal masuk ujiannya itu jam berapa, bayangin. Saya nggak tahu, kalau ada jamnya kan enak gitu, kita mau pulang jam berapa gitu. Saya nggak tahu, saya udah ya bilang gitu. Untuk kamu jatuhnya jam 1. Iya, karena kita benar-benar nggak tahu. Kita anteng-anteng di dalam nggak taunya udah beda jali, dia nggak ada bosnya. Kita kan bosnya udah di awal. Mungkin nggak ada yang di depan yang ini. Iya, karena kan era ada tuh Bapak ada mati era. Ya, jadi ya udah kita sabar menunggu kapan sambil nunggu ada icebreaker dari MC-nya supaya nggak tegang apa gitu kan, karena emang persiapannya itu nggak cukup sehari 2 hari, persiapannya hampir berapa sih, 5 hari ya, ada yang 5 hari, ada yang 4 hari, 5 hari, lebih lama persiapan. 4 hari 5 hari kita sebenarnya tuh siapin data nanti dari yang kita sampai data yang dari kita yang kita kumpulin itu yang ditanya sama pengujinya gitu kan, dan pertanyaannya pun kita nggak tahu apa gitu. Jadi memang belajarnya tuh benar-benar random, apa aja juga dipelajarin gitu. Benar-benar tangan saya tuh dingin karena nggak tahu apa yang mau ditanya. Ya sebelah kanan lebih baik-baik. Iya, saya bilang gini, kayaknya saya harus main feeling ya, sini apa sini. Kayaknya di sini banyak senyum, di sini nggak ada senyum. Yang kiri killer emang. Jadi ya, kalau Jimmy yang bagian kiri kanan, saya juga kanan. Akhirnya memilih yang kanan. Bu, kalau yang kanan lama nih, yang ini aja kok nggak mau. Akhirnya pas terakhir ibu sih yang milih sendiri di sini, jadi terakhir nggak apa-apa deh, gitu kan. Ternyata yang ditakutin selama ini, saya berdoa, Tuhan tolong jangan bertanya apa-apa yang macam-macam. Diam-diaman. Jangan bertanya yang gimana-gimana. Akhirnya duduk, malah pengujinya curhat. Capek banget tadi. Akhirnya ya benar yang ditakutkan nggak terjadi sih sebenarnya. Saya udah ujian bareng dengan para prinsipal dan OM yang biasa. Jadi itu karena kloter pertama. Kenapa saya harus ikut kloter pertama? Karena waktu itu informasinya harga akan naik. Jadi karena saya suka diskon, ya udah segitu aja gitu. Jadi akhirnya ya udah dengan motivasi karena harga akan naik, ya udah saya ikut duluan gitu kan. Karena yang ujian pertama kan, batch pertama. Nah udah itu akhirnya kita siapkan. Nah karena pertama ini banyak trial and error-nya. Jadi
kita persiapannya lebih lama daripada yang Yohana gitu, karena kan kita setiap kantor itu kan punya form sendiri-sendiri, standarnya mereka kita bikin report itu ada. Nah itu yang kita harus penuhi karena kita harus submit itu sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pusat gitu. Tapi ya makanya pas kemarin pembukaan kamu itu lagi repot-repotnya karena memang dari pagi sampai kantornya udah tutup kita masih di sana gitu, menyiapkan data-datanya. Terus karena memang ini juga ujian pertama buat kita, terus saya juga yang paling muda karena yang lainnya kan udah 20 tahun, 30 tahun, saya baru 3 tahun gitu kan, jadi memang paling newbie di antara mereka gitu. Cuma puji Tuhan ya semuanya terlewati. Memang kadang-kadang OT ya, karena sesuatu yang kita tuh nggak tahu di depannya tuh mau kayak gimana sih, ditanyanya seperti apa ya. Tapi selama kita mengusahakan yang terbaik versinya kita sesuai dengan arahan ya lancar-lancar aja gitu. Jadi ya mungkin selama kita hidup ini kan banyak kita mengalami hal yang kita nggak tahu ke depan seperti apa, tapi ya kita harus tetap melangkah, jalanin aja yang seharusnya kita jalani, yang harus kita lakukan, yang nggak boleh kita lakukan ya jangan kita lakukan. Nanti pasti semuanya akan baik-baik aja. Semuanya kebaikan Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap hidup kita ada suatu tanggung jawab yang kita kembalikan kepada Tuhan. Betul? Jadi malam hari ini saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KUL ketika Jumat kemarin. Ketika hari Jumat masih memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, betul ya Pak ya? Ya, saya akan menambahkan sedikit apa yang akan saya sharingkan sama-sama. Harapan saya malam hari ini kita sama-sama kita serius ya, karena firman Tuhan malam hari ini menjadi pelajaran sangat berharga bagi saya maupun keluarga saya secara khusus. Ya, kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kan di 8:11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu, berita kepastian bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Itu ya dan amin. Betul? Amin. Jadi kita tahu bahwa berita ini bukan kita dapatkan dari media sosial, kita dapatkan dari TikTok lain sebagainya, tapi dari kedua malaikat yang pada saat itu ada di samping orang-orang Galilea ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Sebuah kepastian bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan dengan murid-muridnya, dikatakan bahwa aku akan pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Sesudah itu aku akan menjemput kamu. Bapak Ibu, yang jadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, kapan sih Tuhan Yesus akan datang? Bukankah firman Tuhan ini adalah ditulis 2000 tahun yang lalu? Tetapi kadang-kadang pertanyaan kita, kapan sih Tuhan Yesus akan datang itu sebenarnya? Kita akan buka di dalam Matius 24 ayat ke-44. Betul? Kedatangan Tuhan Yesus tidak bisa kita prediksi kapan sih Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau kita tahu tanda-tandanya di dalam Matius 26, tanda-tandanya kasih itu akan menjadi tawar. Kita tahu tanda-tandanya bahwa peperangan akan terjadi, gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Tanda-tanda itu ya sudah digenapi Bapak Ibu. Tetapi tepatnya kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Seperti di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 tadi Bapak Ibu.
Tuhan Yesus diperumpamakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri. Bukan Tuhan Yesus seperti pencuri, tetapi caranya, prosesnya. Bapak Ibu pernah pencurian di rumahnya? Ada seorang pencuri yang kayak dulu, Pak, Bu, saya mau ngambil barang tempat Bapak Ibu. Tentunya enggak, betul? Seperti itu digambarkan Bapak Ibu. Menariknya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang tidak pernah kita tahu waktunya. Kadang-kadang membuat kita orang-orang percaya kita terlena. Kadang-kadang kita mulai kita luntur di dalam kepercayaan kita. Anak-anak Tuhan yang kadang-kadang berpikir gini, kita dengar khotbah tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kita sering sekali mendengar bahwa dari hamba Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Tetapi sampai saat ini Bapak Ibu belum pernah datang. Kadang-kadang kita berpikir, apa khotbah dari hamba Tuhan itu sekedar penghiburan atau sekedar memberikan kita untuk kita siap-siap Bapak Ibu. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa sampai saat ini kedatangan Tuhan Yesus yang sulit untuk kita pahami. Bapak Ibu, yang perlu kita tahu bahwa kebenaran malam hari ini Tuhan Yesus belum datang dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita berpikir bahwa kita nanti akan dipanggil Tuhan dulu. Dua hal yang nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang dan kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kita sama-sama kita tidak tahu. Tetapi dua-duanya itu ya dan pasti. Tuhan Yesus datang kita nggak tahu kapan, tetapi kapan kita dipanggil Tuhan, kita juga belum tahu Bapak Ibu. Mungkin ada anggapan bahwa kita yang akan dipanggil Tuhan nanti orang yang paling senior. Mungkin tempat ini mami yang paling senior. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Seperti malam hari ini saya baru saja dapat WA bahwa ada anak mahasiswa yang masih umur 20 tahun dan kecelakaan. 2 hari yang lalu ada anak SMK di Lombok, di SMK Global itu masih 17 tahun. Bapak Ibu dengar ketika beberapa bulan yang lalu anak PL yang masih 18 tahun dipanggil. Tuhan memanggil setiap kita Bapak Ibu itu bukan berdasarkan usia, betul? Ibaratnya adalah kita ini adalah sekarang baru ngantri untuk kita dipanggil Tuhan. Kita baru mengantri untuk kita dipanggil Tuhan. Pak Dodi, apakah tahu? Pak Dodi anggarannya keberapa? Tidak tahu. Bapak Ibu sama. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, termasuk saya. Tetapi ketika Bapak Ibu pernah dengar pujian bahwa dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Bapak Ibu, ketika Tuhan panggil, tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Tidak ada seorang pun yang bisa ngeles. Nanti Tuhan, anak-anak saya masih kecil. Nanti Tuhan, saya belum siap, saya masih banyak dosa dan lain sebagainya. Tetapi sadarilah bahwa ketika Tuhan panggil, kita langsung berangkat Bapak Ibu. Siap atau tidak siap, suka maupun tidak suka, ketika Tuhan Yesus panggil dalam kehidupan kita untuk kita kembali, kita pasti langsung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu kita seharusnya senantiasa sadar dan kita berjaga-jaga karena kita tidak tahu waktunya. Iya. Di dalam Matius 24 ayat 44 tadi dikatakan jelas sekali. Bagaimana untuk kita tetap standby, kita harus siap. Kepastian Tuhan Yesus datang kedua kalinya, itu pasti. Seharusnya menyadarkan setiap kita untuk kita selalu siap sedia dan berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya adalah, ngapain sih Tuhan Yesus datang kembali Bapak Ibu? Pernah terbersih dalam hati kita? Kenapa sih Tuhan Yesus datang kembali? Bukankah Tuhan Yesus ketika disalibkan dikatakan apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Kenapa Tuhan Yesus datang kembali? Ada sesuatu yang ketinggalan. Kalau saya dengan istri saya ketika saya keluar dari tempat perumahan kami, sering istri saya selalu lupa. Pak, kembali. Lupa HP. Nanti Pak, kembali lupa ini dan sebagainya. Apakah ketika Tuhan Yesus datang kembali itu ada sesuatu yang ketinggalan? Tentunya tidak Bapak Ibu.
Ataukah bahwa belum selesai tugasnya Tuhan Yesus ketika ada di dunia, atau belum tuntas di dalam tugasnya? Tentunya tidak. Karya Tuhan Yesus Kristus adalah tuntas ketika ada di kayu salib. Lalu kita akan buka dalam 2 Korintus 5 ayat ke-10. Darilah bahwa tujuan Tuhan Yesus datang kembali adalah untuk seperti apa yang dibacakan oleh Tuhan. Untuk itulah Tuhan Yesus datang kembali. Dia minta pertanggungjawaban dari setiap kita di dalam kehidupan ini. Kembali bukan Tuhan Yesus kembali bukan untuk disalibkan. Tuhan Yesus bukan kembali untuk dilahirkan kembali. Tidak. Tuhan Yesus kembali bukan untuk menebus dosa, tidak, tetapi minta pertanggungjawaban di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saya. Apa yang harus dipertanggungjawabkan sekarang pertanyaan, Bapak, Ibu? Apa yang kita pertanggungjawabkan untuk Tuhan? Bukankah ketika kita lahir kita tidak membawa apa-apa? Ada Bapak Ibu yang lahir kita sudah membawa barang sesuatu, udah pakai baju, ketika kita lahir kita tidak membawa apa-apa. Tetapi sekarang Bapak Ibu, kita punya apa-apa. Kita dipercaya oleh Tuhan memiliki sesuatunya. Kita punya materi, kita punya talenta, skill. Ada yang pintar untuk apa? Ujian, nyanyi. Ada yang main musik. Ada yang punya talenta dan lain sebagainya. Kita dikasih Tuhan kemampuan. Sekalipun segala sesuatu dan melalui proses. Betul? Tetapi hidup saya dan Bapak Ibu suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban kepada Tuhan dengan setiap apa yang ada di tangan kita, kehidupan kita. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Yang pertama adalah waktu. Kita semua punya waktu yang sama, 1 kali 24 jam satu hari. Dari orang yang super sibuk, dari orang yang pengangguran, dari orang yang memiliki jabatan penting maupun yang tidak punya jabatan. Kita semua dikasih waktu 1 kali 24 jam satu hari. Adalah sama. Bapak Ibu, hidup kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Berapa tahun sih hidup kita? Pak Jimmy tadi katanya 25 tahun. Ulang tahunnya katanya gitu kan. Saya 59. Saya waktu ketika Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita di dalam waktu yang Tuhan berikan. Salah satu introspeksi dalam hidup saya. 59 deh saya ini, kan? Saya memberikan hidup untuk pelayanan CBL. Seperti apa yang saya sampaikan di dalam bulan kemarin. 25 tahun. Saya memberikan hidup untuk melayani di CBL. Saya pernah katakan bahwa ketika saya memutuskan untuk saya keluar dari pekerjaan sekuler saya, cuma satu motif saya, pelayanan. Karena waktu 2001 akhir, saya belum lama dibaptis oleh Pak Wi waktu itu dengan keluarga. Saya masih di dalam ekonomi yang baik-baik saja, di dalam keluarga yang baik-baik saja. Anak saya yang pertama adalah masih kelas 3 SD di BPK Manado. Saya nggak pernah tahu bagaimana membawa keluarga saya ke depan. Saya pernah katakan bahwa ini adalah sesuatu keputusan yang konyol ketika saya harus memilih sesuatu pekerjaan yang jauh dibanding yang ada pada saat itu. Salarinya sangat jauh, nggak ada 50%, nggak ada 50% lebih. Bapak Ibu saya, CBN, fasilitas apa? Kesehatan nggak ada. Tetapi saya berani memutuskan dan saya katakan bahwa keluarga saya nggak pernah berpikir seperti apa ke depan. Tetapi seperti tadi Bapak Ibu, motivasi saya adalah pelayanan. Tidak gampang, sulit sekali. Karena ketika 1,5 tahun ketika saya memberikan hidup untuk pelayanan CBN, semua apa yang tangan saya habis. Rumah kejual, tanah kejual, kendaraan terjual, habis. Sampai saya katakan Tuhan, kenapa ketika saya mau belajar, mau mengiringi Tuhan, meninggalkan tradisi lama saya di Jababeka, kenapa saya justru itu? Apa yang itu habis. Dan sampai saya harus ngontrak di Lembah Hijau. Tetapi suatu titik saya cuma bilang seperti itu. Saya percaya bahwa suatu saat nanti, kalau teman-teman kul yang lama pasti tahu istri saya. Istri saya itu kena asma akut. Bu Eni, Pak Dodi, sampai yang lama pasti tahu. Jadi kalau kita mau kul dia harus nyemprot Ventolin. Nanti nyampe Sriwijaya sebelum nyampe rumah Pak Dodi nyemprot lagi Ventolin kan lah, biar nggak sesat. Dan dokter
spesialis paru yang ada di Solo berkata bahwa ini tidak akan sembuh. Bapak Ibu, saya memiliki suatu, kalau mungkin sekarang saya kata itu iman, tapi sekarang waktu itu saya percaya Tuhan, suatu kelak nanti pasti istri saya akan sehat. Saya percaya suatu kelak nanti keluarga saya akan baik-baik saja dan Tuhan akan pelihara iman anak-anak saya. Saya bersyukur bahwa istri saya dan mendukung ketika saya memutuskan untuk melayani disiplin 25 tahun perjalanan. Dan kemarin hari Minggu yang lalu saya sudah pamitan di depan doa seluruh karyawan maupun manajemen maupun Pak Mak semuanya. Saya sangat terima kasih untuk selama ini saya bisa memberikan waktu dan tenaga saya untuk melayani di pelayanan sendiri. Menjadi perenungan bagi setiap kita, saya maupun keluarga Bapak Ibu. Waktu yang Tuhan percayakan di setiap hidup kita sekarang. Usia kita berapa sih? Ada yang masih 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan lain sebagainya. Apakah waktu yang Tuhan berikan buat satu kita? Apakah kita sudah belajar untuk kita menyenangkan hati Tuhan? Ataukah justru kita sebaliknya, atau kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti kesukaan dunia? Apakah hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, atau justru kita menjadi batu sandungan untuk orang lain? Bapak Ibu, di dalam Korintus dikatakan bahwa nanti kita akan menghadap tahta Kristus pengadilan. Pengadilan tidak bisa disuap, pengadilan Kristus tidak bisa disogok, pengadilan Kristus tidak bisa negosiasi, Bapak Ibu. Yang salah-salah, yang benar-benar gitu kan. Dan setiap orang, saya dan Bapak Ibu, suatu nanti akan berhadapan dengan pengadilan Kristus. Bapak Ibu, seperti debat yang kita baca tadi bahwa setiap orang akan menerima apa yang patut diterimanya. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kita takut akan Tuhan, tentunya kita akan menerima upah apa yang kita lakukan. Demikian juga sebaliknya. Kalau hidup kita mengikuti daging, mengikuti keinginan duniawi, maka kita juga akan menerima upahnya seperti apa yang kita baca hari ini. Dan upah dosa adalah, Bapak Ibu, kita semua pernah tahu tentang talenta. Bagaimana ketika kita pegang talenta yang Tuhan berikan? Minimal Tuhan berikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Apakah kita nggak mungkin dong kita mau 1 talenta langsung kita simpan, kita pegang? Kami mau bahwa 2 talenta akan menjadi 4, 5, menjadi 10. Setiap kita minimal punya 1 talenta. Apakah setiap talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kita, apakah kita sudah mau belajar untuk kita mengembangkan 1 talenta yang Tuhan berikan? Tuhan percayakan keuangan. Bagaimana kita mengatur keuangan kita? Bagaimana Tuhan percayakan keuangan yang ada di tangan kita? Ketika saya belajar dengan saya, ketika kami diberikan kepercayaan sebuah keuangan, saya bilang dengan saya, ini ada bagian untuk orang lain. Ini ada bagian untuk kita sendiri. 2 minggu yang lalu di rumah duka kami belum perlu orang sebenarnya. Tetapi ada 1 orang yang selama ini dia tukang taman di rumah sakit dan dia mendapat kerja. Beliau sudah sepuh dan dia harus menghidupi istri dan anaknya. Akhirnya saya bilang sama istri, cobalah diterima. Dia katakan, saya digaji berapapun Pak saat. Saya mengambil keputusan bahwa kita nggak ada payung untuk kita menambah, ya sudah kita tambah sampai sekarang. Bukankah ketika kita belajar untuk kita memaksimalkan step apa yang kita punya, bukan Tuhan akan berikan bagi kita? Karena Tuhan tahu bahwa kita bukan pribadi yang kikir, kita bukan pribadi yang pelit. Setiap kepercayaan keuangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, ada satu bagian untuk orang lain. Ada bagian untuk kita menjadi penolong bagi sesama kita. Baik, kita akan buka di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14. Bapak Ibu, saya pernah membayangkan ketika orang-orang yang dipanggil Tuhan,
kita tuh diperhadapkan dengan Tuhan. Itu bayangan saya Bapak Ibu. Ketika kita ada di pengadilan Tuhan, itu kita akan disetelkan layar kita, kehidupan kita dari 0 sampai usia berapa kita diberi Tuhan. Dan itu tidak ada sesuatu yang bisa kita tutupin. Itu tidak ada sesuatu yang bahwa Tuhan itu bukan saya itu. Bukan, nggak bisa gitu kan. Karena dikatakan bahwa kita akan menghadapkan dengan Tuhan yang Maha Tahu dalam kehidupan kita. Seperti dalam pengkhotbah tadi. Bapak Ibu, malam hari ini saya nggak mengingatkan, tapi mari kita sama-sama belajar bagi kita. Ketika kita masih ada kesempatan, ketika kita masih ada kehidupan, mari kita perbaiki hidup kita. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab ketika tiba waktunya. Kita siap mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya dalam kehidupan ini. Sekali lagi, kita tidak tahu kapan waktunya tiba, tetapi ketika hidup kita takut akan Tuhan, hidup kita menuruti firman Tuhan, kedatangan Tuhan itu menjadi waktu yang dinanti-nantikan oleh setiap kita. Sepanjang kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kedatangan Tuhan itu menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan, bukan sesuatu yang menakutkan. Betul nggak Bapak Ibu? Yang berikutnya adalah selain waktu yang akan diminta pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu ibadah raya, sebelum ibadah raya selesai, ada doa berkat oleh gembala kita atau hamba Tuhan yang khotbah pada saat itu. Di situ dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19, itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Amanat itu apa sih Bapak Ibu? Saya menggambarkan ini. Itu sebuah wasiat. Kalau ada orang tua yang ketika udah sepuh, sebelum dipanggil Tuhan, kadang-kadang dia ngasih sebuah wasiat, sebuah pesan. Contohnya, nak, nanti kalian harus hidup baik-baik. Nak, nanti kalian harus hidup takut akan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kurang lebih seperti Bapak Ibu. Ini adalah amanat Tuhan Yesus yang harus kita lakukan. Pertanyaannya bagi setiap kita adalah, sudah berapa jiwa yang kita persembahkan untuk Tuhan? Jangan kita tertipu dengan gemerlapan duniawi yang kita mengejar segala sesuatu. Itu boleh, baik Bapak Ibu. Tetapi muatilah di dalam setiap aktivitas tanggung jawab kami secara duniawi. Ada suatu kekekalan, ada suatu jiwa yang harus kita beritakan tentang. Bapak Ibu, saya dan istri punya hobi dari ketika Komsel Kul di Sriwijaya. Kami pengen cari saudara semua. Tujuan saya bukan seperti Kul seperti sekarang. Saya nggak pernah sangka bahwa Kul Sriwijaya itu sampai sekarang. 24 tahun yang lalu. Saya pernah Kul di tempat Pak Dodi atau siapa. Karena waktu itu ada S2 teologi, ada Pak Gati, ada Pak Diki. Mereka orang teologi semua. Saya untuk membawakan firman segala macam, saya sudah ngeri duluan gitu kan. Dan secara ekonomi kami mungkin paling rendah pada saat itu. Tetapi kami punya hobi seperti itu. Kenapa? Karena kami punya keluarga. Kami pengen punya saudara. Kami buka di Sriwijaya, kami buka di Cibiru, kami buka di Cibitung. Di Tambun itu ada 2. Yang Tambun itu jadi gereja Pak. Sekarang Pak Iwan yang di Cibiru itu dari Kul kita yang mempercayakan. Terus ada di Tambun yang arah ke pasar itu ada ya, jadi Pak Biat Mojo gembalanya. Terus di Cibitung dulu ada dipegang oleh Pak Herman, itu mempercaya dari kita, ada di Pilar dan lain sebagainya. Sekali lagi kita tidak tahu kapan waktunya tiba, tetapi mari kita sama-sama belajar selangkah dengan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan dan menuruti akan setiap firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan bahwa mari kita terbiasa untuk kita hidup ini. Terbiasa untuk kita menjadi pelaku akan firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan datang, itu menjadi sesuatu yang kita nantikan ketika Tuhan datang. Baik, ya, yang terakhir adalah tentunya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Berbahagia nggak cuma sekedar itu, tapi berbahagia juga nanti di dalam kekekalan.
Kita mau bahwa kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nggak cuma sudah di dunia ini, tapi juga ada di alam seperti itu. Percuma kita hebat di dunia, tapi kita di kegagalan kita tidak punya bagian. Kita mau bahwa kita mau berbahagia baik di bumi maupun di dalam kegagalan. Yang terakhir kita akan buka di dalam Lukas 12 ayat 43. Berbahagia setiap kita ketika tuannya datang, kita kesempatan masih mengerjakan tugas kita. Amin. Menjadi koreksi bagi setiap bapak ibu maupun saya maupun keluarga. Saya selalu katakan bahwa saya belum tentu lebih baik dibanding bapak ibu, tetapi saya selalu mengajak bapak ibu, mari kita sama-sama. Ada suatu tanggung jawab yang harus kita berikan kepada Tuhan. Pertama adalah waktu kita. Sudah berapa tahun kita diberikan hidup? Apakah waktu kita sekarang, kalau saya udah 59 tahun, berapa tahun kita benar-benar hidup kita mengasihi Tuhan? Berapa lama kita punya waktu untuk kita berdoa? Berapa persen untuk kita menyukakan serta dunia? Yang kedua adalah sudah berapa jiwa yang kita bawa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa ketika satu orang bertobat, dikatakan dalam tentara surga bersorak-sorai. Saya cuma yakin bahwa ketika satu orang itu bertobat, kenapa mereka bersorak-sorai? Karena ketika satu orang bertobat, satu orang itu tahu akan tujuan hidupnya. Dan ketika satu orang itu tahu akan tujuan hidupnya, dampaknya akan menjadi suatu yang Bapak Ibu, sekian untuk firman Tuhan malam hari ini. Saya minta maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, yaitu Bapak Ibu. Saya cuma mengajak bagi Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kedatangan Tuhan Yesus bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang mengerikan, tetapi justru itu yang kita nanti-nantikan. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku anak-anak itu, ketika hidup kita berkenan sama Tuhan, itulah yang kita nanti-nantikan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Foto. Tiup lilinnya, tiup lilin. Katanya belum selesai. Oh jadi manggil tukang nih. Iya, jadi Jimmy, selamat ulang tahun ya. Pakai hokben. Kuku sama Bu Eni. Warta. Atau aku datang pagi nih. Aku yang cari. Nak Montana itu tadinya aku mau titip dia, tapi dia nggak jawab-jawab. Emang dia kata Montana dari Montana itu. Tapi kakak bagus banget. Tapi kan dia